Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta ini. Walaupun masih suasana tahun baru, mudah-mudahan ini saya unggah, ini tidak menjadi sepele untuk belajar para pemula kemudian menjadi bisa. Oke, saya akan unggah kulkas ini mampet satu pintu. Jadi di bel ini saya bilang di WA, kemerucuk atau tidak bagian freezernya, katanya tidak. Kemudian kompresor hidup. Ternyata ini di saya buka freon ini masih banyak. Makanya ini saya vonis mampet. Dan Anda bisa saksikan cara isi freonnya, kemudian langkah apa, dan saya tidak ganti filter. Apa yang saya lakukan, tidak mengganti filter, masih orinya, Anda saksikan videonya. Kulkas SAP tidak dingin satu pintu dari awal sampai dinginnya ini sempurna. Anda ikuti videonya. Oke guys, jadi ini kulkas SAP yang termasuk lama ini ya. Kodenya ini nih. Ini tidak dingin ya, tidak dingin ini. Saya nggak lupa nggak pakai pot sama mic, jadi tidak dingin tapi kompresor hidup. Ini sebenarnya apa yang terjadi, apakah ini buntu atau bocor ini di freon? Saya akan buka ya, saya akan pastikan. Soalnya di sini ini dingin ini di filter. Jadi saya akan pastikan apakah ini mampet atau bocor ya. Sebenarnya kulkas ini mampet atau bocor. Saya akan potong. Kalau ini mampet ya, berarti freon masih. Tapi kalau misalkan ini habis tidak ada freon, ini berarti ada kebocoran. Ini berarti buntu. Saya akan tes bahwa ini cara nanganinya, dan saat tes ini tidak menggunakan filter, tetap menggunakan aslinya. Apakah ini sempurna untuk Anda saksikan para pemula ini? Saya potong di vakum. Saya potong, saya akan potong pipa balik, pipa pisau. Dan saya akan tes ini, masalahnya filter ini masih ada freon. Saya akan colokin.
Oke, saya akan pasang vakum ini. Jadi ini tinggal pasang kapiler untuk vakum. Oke guys, jadi sudah saya sambung ini di vakum filter ya. Oke, sudah salah. Jadi ini termasuk sapi yang lama. Oke, ini label kompresornya masih kuning, ini sama-sama kayak masih tes di dalaman. Dan kalau sudah seperti ini, saya akan sambung di akan isi metil, dua tutup di pengisian ini. Kira-kira dua tutup ini ya, langsung tutup ini. Kalau ditutup di isep pengisian ini akan melambat ini angin vakum. Masih ori, jadi ini saya jamin ini buntu. Saya akan sambung pengisian. Oke guys, jadi sudah saya pasang pengisian. Ini potongan dari bodi kompresor ini sangat pendek sehingga saya sambung. Jadi kalau ada masalah ini tidak memperumit yang mengerjakan, artinya saya ini diperumit oleh sambungan. Misalnya ada masalah buntu, ini bisa kapok ini, potongannya mundur lagi, ini kan ribet. Makanya setiap ada potongan pendek pasti saya sambung panjangin. Kalau ada masalah gampang tinggal potong. Jadi seperti itu caranya kalau para pemula ini. Jadi ini ngikutin konten ini yang kira-kira tidak sendirinya akan menjadi runyam ini. Jadi seperti itu. Oke, saya akan vakum ini, tes vakum nih. Kalau tes vakum seperti ini dicolokin kemudian dan pastikan ini ada kebocoran atau tidak, ini kebaca ini. Oke, pengisian ini ditutup seperti biasa, harus nyedot ini. Ini untuk pastikan bahwa las-lasan saya pipa kapiler ini bolong, kemudian harus ditutup. Bacanya seperti ini. Kalau ada kebocoran, ini sudah pasti api ini kehisap. Jadi ini sebenarnya kalau ada masalah dari awal, ini sudah ketahuan, ini belum diisi freon sudah baca ini. Dan vakum ini semakin habis kalau ditutup seperti itu. Oke, kita akan pasang pengisian. Bisa akan pasang pengisian dan vakum. Apakah ini mampet lagi atau tidak mampet, ini saya akan buktikan kepada Anda ini. Jadi yang namanya semua tukang kulkas isinya pada yang namanya buntu ini mampet. Jadi takutnya sama buntu, selalu gosip dan sebagainya ini buntu lagi si freon. Saya akan buktikan kepada Anda ini apakah benar atau tidak ini.
Oke. Saya menggunakan Jincool ini yang biasa saya pakai nih di video. Ya, lagi saya vakum. Kalau vakum ini semakin habis. Jadi kalau tetap tidak mau habis, ini sudah pasti adanya kebocoran di pipa isap. Jadi, kalau tidak mau habis ini, dari awal pun ini pasti sudah ketahuan. Biasa akan membuka frame. Seperti biasa. Jadi kalau misalkan lagi vakum ini freon buka sudah melambat, angin ini hampir habis, Anda buka freon dan tutup, ini akan keluar di vakum dan tinggal ditutup kalau sudah melambat. Oke. Sudah melambat, saya akan tutup. Sudah saya tutup ini, saya nunggu dingin, kemudian buka freon. Kalau lagi isi freon ini, tentu yang dipegang ini pipa kanan ini. Kalau presnya di kanan, apakah ini anget atau tidak, ini bahwa sirkulasi freon ini berjalan atau tidak. Jadi ini ketahuan dari pipa pres atau pipa tekan ini. Kalau misalkan ini semakin anget, berarti ini sirkulasi ini berjalan, artinya kapiler ini tidak buntu ini. Saya akan tes untuk Anda ini ya, soalnya ini nggak bawa mic, jadi kalau misalkan di dalam tes kemerucuk bunyi atau tidak, ini nggak kedengaran atau kedengaran ini. Saya lagi tekan freon. Jadi dipegang di bagian pipa pres. Kalau lagi si freon pipa pres ini hangat, okay, belum sampai filter hangatnya. Kalau di dalam ini bunyi,
tandanya ini tidak yang namanya buntu. Jadi tidak ada rumusnya nih kata buntu, jadi tidak ada rumusnya mampet. Kapiler ini sudah pasti masuk ke evap nih. Oke, kalau bunyi kemerucuk ini masih karena tekanan freon ini masih sedikit, jadi seperti itu. Jadi saya biarin dulu. Intinya ini pasti ini tidak buntu, itu saja. Jadi isi freon ini yang jadi permasalahan sejarah saat ini kan para tukang atau pemula ini freon ini bikin buntu ini. Oke guys, jadi filter ini sudah hangat ya. Kemudian saya akan tes ampere ini. 06 ini ya, 06 mesin ini 06. Jadi kalau mau tes ampere mesin ini 06 ini, yang mesin yang seperti ini untuk satu pintu sub. Saya akan lihat di dalam ini ntar ampere 06 seperti apa, Anda bisa saksikan. Ini freon tidak bisa untuk patokan saya karena ini vakum ini di atas 0 ini manipul saya. Oke, jadi ini ampere yang saya pakai, kemudian filling. Jadi seperti itu. Intinya filter ini hangat, saya menjamin tidak mampet di kapiler. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi ini ampernya, ampere ini ya, 06 kompresor yang seperti ini, sub yang ini nih template-nya ya. Kemudian 06 ini saya akan lihat di dalam ini, apa ini posisinya ini seperti apa, sudahan body anget, filter anget ya. Jadi settingnya sudah rata, jadi ini sudah bisa dipastikan ini sempurna ya. Akan potong, tutup. Bisa dia ulang tahunnya Tufi. Berapa sih? Ke-1. Iya. Oke, saya akan las, tutup. Oke guys, jadi ini sudah saya tutup posisi ampere ini 06 nih ya. Saya ulangi lagi. Seperti biasa nih, kabel untuk masuk kompresor ini warna biru dan oranye ini. Untuk sub ini mungkin dari sejarah lama tetap ini warnanya masih saja ini biru dan oranye. Saya akan lihat di dalam. Oke guys,